Model jaringan selanjutnya adalah TCP/IP ya. Ini merupakan modifikasi dari model OSI ya. Nanti modifikasinya seperti apa ya, nanti ada di slide berikutnya. Kenapa model ini disebut sebagai model TCP/IP ya? Karena dalam model jaringan TCP/IP ini terdapat dua protokol utama ya, yaitu TCP dan IP ya. TCP nanti pada transport layer, IP nanti pada internet layer. Nah, model jaringan ini yang saat sekarang ini dipergunakan dalam jaringan komputer, dalam hal ini adalah internet ya. Jadi ketika kita bicara internet, maka model jaringan dan protokol yang berjalan di dalamnya menggunakan model TCP/IP. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, modifikasi dari OSI ya. Jadi kalau di OSI ada 7, maka pada TCP/IP ini lebih disederhanakan menjadi 4 layer saja. Yang teratas adalah application layer ya, ini fungsinya sama ya sebenarnya dengan layer atas yang ada di OSI layer ya. Ini yang bertanggung jawab menampilkan data ke pengguna ya, aplikasi ya, dan juga nanti akan mengatur dialog, jadi lebih berhubungan dengan user interface. Kemudian layer bawahnya ada transport layer, ini untuk mendukung komunikasi antar perangkat dalam berbagai jenis jaringan. Kemudian layer yang bawahnya lagi adalah internet, ini yang nantinya dia bertanggung jawab untuk menentukan rute atau routing ya terbaik, jalur terbaik dalam jaringan ya, dari pengirim sampai dengan ke tujuan. Kemudian layer yang terbawah adalah network access, ini yang nantinya akan mengatur perangkat keras dan juga media transmisi yang digunakan dalam jaringan ya, atau adalah kalau di OSI layer physical layer ya. Oke. Nah, ini kalau kita coba gabungkan ya, kita bandingkan antara OSI model dengan TCP/IP model ya. Untuk yang application pada TCP/IP, dia akan mewakili layer atas ya di OSI model, yaitu yang application, presentation, dan session. Di mana protokol yang ada di dalam application layer, misalnya untuk penamaan suatu IP ya, IP sebuah alamat, misal alamat website ya, misal Google ya misal, maka digunakan domain name system ya. Kemudian misal untuk email, maka protokol yang digunakan adalah SMTP atau POP3 atau juga ada IMAP. Kemudian untuk file transfer ada FTP dan seterusnya gitu ya. Nah, pada transport layer ya sama ya, ini nanti ada TCP dan juga ada protokol UDP. Kemudian di bagian internet ya, untuk internet protokolnya atau IP-nya bisa menggunakan IP versi 4 dan juga IP versi 6. Kemudian di layer terbawah atau network access, di situ nanti misalnya untuk data linknya berarti ada protokol untuk Ethernet, kemudian juga untuk WLAN-nya ya. Ini beberapa protokol-protokol yang ada di dalam masing-masing layer ya. Nah, inilah yang saya harapkan tadi sudah atau nanti ya, nanti kalian bahas ya, kalian diskusi untuk belajar mandiri, untuk dapat lebih memahami apa sih protokol itu, kemudian contoh-contoh protokol itu seperti apa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi OSI layer dan TCP/IP layer. Nanti untuk forum diskusi nanti akan kita buka pada saat sesi tatap muka ya. Sekian.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.